Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya, Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, tak percaya. EA, pelajar SMP di Palembang, mengalami trauma usai nyaris diculik 4 pria bertopeng saat berangkat sekolah pada Jumat 30 Oktober 2025 pagi. Korban dicegat di Jalan DI Panjaitan, Lorong Pegagan, Seberang Ulu 2. Salah satu pelaku sempat memegang tangan korban dan mencoba menyuntik lengannya, sementara pelaku lain memukul bahunya dengan kayu. Korban berusaha digiring masuk ke mobil namun berhasil melawan dengan menginjak kaki pelaku dan kabur meminta pertolongan warga untuk diantar ke sekolah. Ayo naik, aku tak galak, dipaksanya. Ya aku teriak katanya, dia tuh kabur langsung. Kata aku duduk dekat yai-yai. Dia yai sudah tak apa-apa katanya. Adalah tante-tante katanya, nak melok dak dek, payo katanya. Tante-tante tu juga tak kenal kan. Melok be, kata aku tuh sampai depan sini be tuh antar katanya. Biar lebih aman be. Ya sudah, hati-hati be dek ya, hati-hati jalannya katanya. Kalau uang tak dikenal jangan terlalu percaya. Balik-balik dia nangis katanya dia nak diculik, nak dimasuk ke dalam mobil. Nak disuntik katanya, suntikannya tuh sempat dikelak ke dia. Lepas kan katanya. Marah dia tuh. Terus mana lagi aku tak tahu, rekam tangan terus ini sampai merah nih anak digebuk memakai kayu. Pelaku langsung melarikan diri dengan mobil. Korban mengaku sudah 2 kali hampir menjadi target penculikan oleh pria bertopeng. Mereka dipaksa untuk mengikuti orang yang tidak dikenal ini. Cuman korban berontak, berontak kemudian berlari. Nah, kita belum tahu sampai saat ini motifnya apa. Yang jelas kita di Polsek S2 dalam saat ini melakukan penyelidikan. Polsek Seberang Ulu 2 telah mendatangi lokasi, memeriksa saksi dan menelusuri rekaman CCTV di sekitar TKP untuk mengungkap identitas pelaku. Yudiki Suwanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel memusnahkan 1,7 kg sabu dan 6.404 butir pil ekstasi hasil sitaan dari 16 laporan polisi selama Oktober 2025. Barang bukti itu dilarutkan dengan air deterjen, di blender lalu dibuang ke saluran air. Sebanyak 23 tersangka yang berperan sebagai pengedar dan kurir ditangkap di 7 wilayah Sumsel, mulai Palembang hingga Prabu Mulih. Polisi masih menelusuri jaringan dan asal pasokan narkoba tersebut. Hari ini kita memusnahkan ada 16 laporan polisi yang terdiri dari 23 tersangka dengan barang bukti sebanyak 1.863 gram sabu dan 6.466 gram butir ekstasi. Ini adalah hasil tangkapan kita selama periode September dan Oktober. Kita amankan dan tangkap terkait dengan kegiatan mereka sebagai kurir, sebagai pengedar, sebagai perantara dari transaksi narkoba ini. Seluruh tersangka kini ditahan dan menjalani pemeriksaan. Mereka terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua pelaku pencurian motor terekam kamera pengawas saat berjalan menuju motor incarannya yang terparkir di Jalan Ahmad Yani, Lorong Haji Umar, Seberang Ulu 1, Palembang. Aksi cepat itu pelaku membawa kabur motor tersebut. Aksi terjadi ketika korban tengah tertidur, motor hilang baru diketahui saat pagi harinya. Hari Selasa itu kan, subuh. Pas aku kesini, motor mereka ini masih tidur. Nah pas di motornya posisinya sebelah sana tuh, ladak katik lagi. Pas ditanya, izinnya, ya namanya ini kan nggak tahu. Jadi pas langsung cek CCTV, taunya ya lah diambil uang. Kebanyakan sih ngomong sini, tapi kan namanya ini kan kita tidak bisa langsung nganu ke sikok uang, karena kan belum ada bukti yang jelas, belum bukti yang tepat kayak gini. Korban telah melapor ke polisi dan berharap pelaku yang wajahnya terekam CCTV segera ditangkap. Yudiki Suwanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Jadi berbicara mengenai Pelabuhan Tanjung Charad. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan tahap selanjutnya adalah menggait investor. Pembangunan pelabuhan pengganti bom baru tersebut akan menggunakan skema investigasi penuh. Pemerintah membuka peluang investor dari berbagai pihak untuk berpartisipasi, bekerja sama dengan Kementerian Investasi dan pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Sumatera bagian selatan. Pelabuhan Tanjung Charad dirancang sebagai simpul logistik yang terintegrasi dengan jaringan tol dan kereta api, menjadikannya pelabuhan multimoda modern. Harapan kami dengan ini bisa membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera Selatan yang saya tadi disampaikan oleh Pak Gubernur sudah mencapai 5,42%. Cukup tinggi. Dengan adanya pembangunan ini, maka harapan Presiden untuk meningkatkan pertumbuhan menjadi 8% itu bisa kita wujudkan di Indonesia dan juga khususnya di Sumatera Selatan. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu menyebut struktur pembiayaan tengah dikonsolidasikan secara nasional bersama mitra potensial. Targetnya, proses penunjukan pelaksana pembangunan dapat segera dilakukan dengan peletakan batu pertama paling lambat pada kuartal pertama 2026. Yang kedua, strategi pelabuhan ini memang kita pikirkan juga untuk mengarah kepada nanti menjadi selain pelabuhan itu bisa menjadi kawasan hilirisasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa memang strategi hilirisasi ini strategi yang benar oleh pemerintah untuk mempercepat angka serapan daripada investasi itu sendiri. Di sini kekuatan listriknya, ya kan, sumber daya alamnya, maka integratif itu nanti akan kita bawa di situ. Dukungan juga datang dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Herman Deru telah menyerahkan lahan seluas 59,5 hektar untuk pembangunan dermaga. Ia optimistis proyek ini mempercepat laju ekonomi Sumsel yang saat ini tumbuh di atas rata-rata nasional, sekaligus memperkuat konektivitas kawasan Sumbaksel. Proyek strategis negara yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan lebih kencang lagi, yang saat ini saja kita sudah di 5,42%, sudah di atas nasional dan tergolong tertinggi di Pulau Sumatera. Ini apa yang telah disetujui oleh Bapak Menteri untuk penyerahan pelabuhan penumpang pada Sumatera Selatan ini akan lebih mengefisiensi birokrasi di dalam pelayanan transportasi. Jika terrealisasi, Pelabuhan Tanjung Charad akan memangkas biaya logistik, memperlancar arus ekspor komoditas, dan mempercepat terbentuknya kawasan ekonomi khusus berbasis hilirisasi di pesisir Sumsel. Tim Liputan Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan. Amri Yahya Art Festival kembali hadir di Taman Budaya Sriwijaya Jakabaring Palembang 30 hingga 31 Oktober 2025. Sesuai namanya, festival ini merayakan karya maestro Amri Yahya, seniman besar asal Logan Ilir yang telah mengharumkan Sumsel di panggung nasional dan internasional. Tak hanya jejak sang maestro, seniman muda Sumatera Selatan juga mendapat ruang memamerkan karya mereka. Antusiasme pengunjung cukup tinggi, namun waktu pameran yang singkat dan belum tersedianya pemandu menjadi catatan yang perlu dibenahi di tahun mendatang. Kalau aku belum terlalu tahu sih, tapi sering dengar nama. Mungkin kalau ada orang yang bisa presentasiin dari satu isi dari galeri ini, jadi sayang banget kalau nggak ada yang presentasi lebih jauh soal konsep dari galeri ini. Mungkin waktunya bukan 2 hari kali ya, kalau aku lihat di Instagram cuman kemarin sama hari ini. Mungkin waktunya bisa jadi seminggu atau lebih dari 2 hari. Festival ini pun merentangkan kanvas raksasa di dinding Taman Budaya Sriwijaya bagi muralis se-Sumatera Selatan. Para perupa muda menorehkan warna, bentuk, dan gagasan seolah menyambung napas kreatif yang dulu pernah dihembuskan Amri Yahya.
ini adalah salah satu tanggung jawab kita sebagai seniman seni rupa, terutama ialah muralis. Jadi kita harus mendukung acara seperti ini, apalagi di wilayah kita. Bagaimana masyarakat luar bisa menghargai provinsi kita kalau kita pun tidak. Dan juga bisa memperkenalkan ke luar daerah Sumatera Selatan bahwa sebenarnya Amriaya itu orang Palembang, orang Sumatera Selatan. Amriaya sendiri menjadi salah satu kebanggaan para seniman di Sumatera Selatan karena karya-karya dia sudah mendunia juga kan. Gelaran kedua dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel ini diharapkan melahirkan generasi baru seniman besar dari bumi Sriwijaya. Selain pameran seni rupa, festival juga menghadirkan mural, kaligrafi, hingga pertunjukan tari dan stand-up komedi. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jelang menghadapi Sumsel United, akhir pekan ini Sriwijaya FC terus berbenah. Evaluasi difokuskan pada lini serang dan pertahanan, terlebih beberapa pemain masih harus absen karena hukuman kartu merah. Dengan kondisi ini, Sriwijaya FC harus bisa memaksimalkan skuad yang tersedia. Sriwijaya FC juga diminta mewaspadai permainan lawan, termasuk 3 pemain asing yang dimiliki Sumsel United. Meski begitu, Sriwijaya FC tetap optimistis bisa meraih hasil positif. Kemarin kan attacking, berapa attacking, tapi tidak masuk, banyak attacking juga. Kita coba dan seluruhnya lah, tidak seluruhnya kita bermain. Ya kita semuanya lah kita waspadai sebenarnya ya. Tapi ada mungkin di 3 pemain asingnya itu saya lihat semuanya mau kerja keras. Laga derby Sumatera di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring nanti digelar tanpa penonton. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mempercepat pelaksanaan swasembada pangan nasional, Kementerian Pertanian mengumpulkan 250 penyuluh pertanian seprovinsi Bengkulu untuk mengikuti bimbingan teknis. Ada 5 program daerah yang diberikan Kementerian Pertanian guna mendukung percepatan swasembada pangan, di antaranya program luas tambah tanam reguler, optimalisasi lahan, cetak sawah rakyat, pembentukan brigade pangan hingga program padi gogo. Dari kelima program tersebut, capaian kinerja baru di angka 54,98%. Sehingga dengan digelarnya BIMTEK ini, diharapkan semua pihak terkait mampu bersinergi mempercepat realisasi program. Provinsi Bengkulu itu ada 5 agenda besar, Bapak dan Ibu, teman-teman semua media. Yang pertama tadi sudah diberikan oleh Pak Wakil Gubernur terkait OPLAH. OPLAH itu optimalisasi lahan. Ya, Provinsi Bengkulu, OPLAH itu mendapat target 108.677 hektar. Kemudian untuk cetak sawah rakyat, Provinsi Bengkulu di 2025 mendapat sekitar cetak sawah rakyat itu 2.200 hektar. Sementara itu, pemerintah daerah memastikan siap bersinergi mempercepat swasembada pangan, salah satunya dengan pendataan bidang pertanian bersama BPS. Cetak sawah dengan realisasi sampai bulan ini sudah hampir 60%. Ya, ini terus kita maju dengan dievaluasi debit airnya apa semua harus cukup. Yang berikutnya adalah optimalisasi lahan. Kita sudah sampaikan tadi bahwa Kementerian Pertanian buka keran seluas-luasnya berdasarkan data untuk membantu kita dalam alsitran, dalam sarana produksi pertanian, dan benih dan sebagainya. Sejauh ini capaian kinerja dari kelima program tersebut baru terrealisasikan 60%. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Beginilah aktivitas setiap pagi warga binaan disabilitas mental di Sentra Dharmaguna Bengkulu. Mereka membuat batik dengan berbagai motif dan corak yang sudah diajarkan instruktur, salah satunya menggunakan metode ciprat. Meski memiliki keterbatasan, tak menyurutkan niat mereka untuk mengasah kemampuan membatik di atas kain putih.
Mulanya warga binaan ini sama sekali tak mengetahui cara membatik. Namun dengan kesabaran dan semangat tinggi, mereka mampu membatik dengan beragam motif dan corak yang khas. Melukis karya di atas kain dianggap warga binaan sebagai aktivitas yang menyenangkan. Terlebih, mereka diajarkan oleh instruktur yang memang ahli di bidangnya. Pelajaran nggak terlalu sulit. Nggak terlalu sulit. Ya. Sejauh ini bagian apa sih yang paling disukai gitu saat membatik? Saat nyiprat. Kenapa saat nyiprat itu? Enak. Gampang gitu ya? Gampang. Melatih warga disabilitas mental untuk membatik memerlukan kesabaran tersendiri. Terkadang, warga binaan yang mengonsumsi obat rutin setiap hari seringkali mengalami suasana hati yang berubah. Keterampilan membatik diajarkan kepada 7 warga binaan agar menjadi model mereka bila kembali ke keluarga. Lumayan ya, karena teman-teman juga satu nggak fokus, jadi mulai harus mencari apa yang mereka bisa gitu. Jadi satu kita lihat misalnya Deswita, dia bisanya apa begitu. Dan yang lebih penting sih lebih sabar, karena mereka pastinya karena memang konsumsi obat dan terlalu banyak ngantuk biasanya, jadi harus selalu dipanggil. Ya, terutama ini kan untuk penyandang disabilitas mental ya. Ini diutamakan supaya mereka bisa nanti setelah keluar dari sini, setelah dipulangkan ke tempat mereka, ke rumahnya, itu bisa untuk menjadi pemasukan, menjadi mereka lakukan di tempat mereka, kemudian pemasukan mereka kembali ke masyarakat nanti. Tak berhenti pada membatik saja, karya yang dihasilkan warga binaan ini juga dipasarkan. Hasil yang diperoleh akan menjadi tabungan warga binaan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Puluhan mahasiswa dan warga perumahan Mendalo Asri, Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, mengadu ke kantor pemadam kebakaran Kota Jambi. Mereka kecewa dengan polisi lambatnya penanganan kasus pencurian motor di tempat dia tinggal. Kedatangan mahasiswa dan warga ke Damkar Kota Jambi merupakan aksi spontanitas setelah melakukan aksi di Polda Jambi. Mahasiswa dan warga menyatakan Mosi tidak percaya terhadap kepolisian karena dinilai tidak mampu mengungkap kasus curanmor yang terus terjadi. Warga yang menjadi korban kehilangan motor mengungkap sejak tanggal 16 Oktober 2025, motor warga dan mahasiswa yang hilang mencapai 20 unit di kawasan Mendalo Asri. Bahkan satu lokasi kos-kosan dilaporkan 4 motor hilang dalam waktu bersamaan. Kita sampai ke Damkar Kota Jambi untuk bentuk respon kita, kecewaan kita terhadap kinerja polisi yang sampai hari ini belum bisa mengungkapkan kasus curanmor. Jadi kita membuat satu inisiasi ke Damkar melapor, mana tahu dengan kita melapor di Damkar, atensi kasus ini lebih cepat diungkap. Di kantor Damkar, rombongan warga dan mahasiswa disambut langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi menerima aspirasi warga untuk penanganan tindak pidana bukan kewenangan Damkar. Oh tidak seperti itu, karena kami punya SOP melakukan pemadaman pelayanan kebakaran, yang kedua penanggulangan kebakaran, yang ketiga bahan-bahan berbakar beracun, yang keempat adalah penyelamatan. Nah, kalau kehilangan, apalagi sifatnya pidana, bukan ranah pemadam kebakaran, ya. Jadi untuk itu pelayanan ini adalah menerima sekarang, setelah itu kami serahkan kepada Pak Yasi. Demikian, terima kasih. Usai menerima aduan warga, Kadis Pemdam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi langsung menghubungi Polresta Jambi. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Belasan rumah warga di RT 05 Kelurahan Payu Sigadung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, ludes dilalap si jago merah. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik dari unit AC di salah satu rumah warga. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Kobaran api cukup besar membakar rumah warga lantaran di rumah banyak bahan yang mudah terbakar. Selain itu, api sulit dipadamkan lantaran kuatnya hembusan angin sehingga menyalar ke rumah warga lainnya.
Gita, salah satu seorang pemilik rumah, mengatakan kebakaran ini terjadi sekitar pukul 3 sore, sedang tertidur dan dibangunkan oleh warga. Saat api menyala besar di rumahnya, merasa panik, Gita langsung menyelamatkan diri. Bangun, ada kebakaran, aku masih tidur. Bangun cepat, bakaran api besar. Neng, saya mau nanya, itu asap yang keluar atau ledakan? Asap yang keluar, langsung ada api. Langsung ledakan? Iya. Itu jam berapa tuh, Mak? Setelah 3, dari rumahnya Mak Nunung. Dari rumah Nunung, dari AC meledak. Dari kemarin juga kan ngejepret terus kan. KWH-nya ngejepret, matiin lagi, tak kuat. Api baru bisa dipadamkan setelah Dinas Pemadam Kebakaran tiba di lokasi, menurunkan 9 unit pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa, namun ada satu orang yang shock. Pada saat itu menduga bahwasanya ada keluarganya yang terkepung di dalam kobaran api. Namun dapat diselamatkan dan juga diamankan oleh tim PC 119. Kondisi angin sangat kencang sekali sehingga kita sangat kesulitan di mana jalur yang kita lalui ini sangat juga sempit. Apalagi khususnya motor kendaraan armada tronton yang 10.000 liter dengan ban 10 itu sangat kesulitan juga. Akibat kejadian ini, semua barang yang ada di dalam rumah ludes dilalap si jago merah. Tidak ada yang bisa diselamatkan, hanya pakaian dan badan yang bisa selamat. Warga mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, serta Gubernur Lampung Rahmat Mirzadi Jausal melakukan panen raya kedelai di pemukiman TNI Angkatan Laut Kabupaten Lampung Utara Lampung pada Rabu kemarin. Kedelai yang ditanam sejak 3 bulan lalu di atas lahan seluas 30 hektar ini mampu menghasilkan 60 ton kedelai dalam sekali panen. Yang sebagai wujud komitmen TNI AL mendukung program Presiden Prabowo dalam swasembada pangan. Menhan Syafri Samsudin mengatakan, varietas kedelai yang diberi nama merah putih ini dikembangkan di 6 sektor lahan dan dikenal dengan tahan cuaca panas dengan masa panen yang relatif selama 90 hari setelah tanam. Kedelai jenis ini hasilnya cukup menjanjikan dan dinilai bisa jadi alternatif komoditas strategis di tengah tingginya impor kedelai nasional. Bahwa kita tidak hanya swasembada beras, tetapi Kementerian Pertanian menambah satu target strategis, yaitu swasembada kedelai, dan saya telah meminta kepada Panglima untuk meneruskan kepada Kepala Staf Angkatan Laut bahwa wilayah ini harus menjadi pusat swasembada kedelai untuk seluruh Indonesia. TNI AL menargetkan swasembada kedelai dalam 3 tahun ke depan. Programnya mencakup penyediaan bibit unggul, penggunaan pupuk organik, dan pendampingan petani di sekitar wilayah binaan. Selain panen kegiatan di Lampung Utara, juga diisi dengan pembagian program makan bergizi gratis 1.000 porsi kepada para pelajar. Roma Freidam, Kompas TV, Lampung. Yang sedikit itu tadi, Pak ya? Tapi untuk ininya... Akibat cuaca ekstrim yang terjadi di perairan Laut Lampung yang terjadi saat ini menjadi kendala nelayan untuk melaut, hingga berdampak pada hasil tangkapan yang berkurang. Seperti yang terpantau di Pulau Pasaran, Bandar Lampung, Lampung, kawasan yang menjadi salah satu sentra produksi ikan teri terbesar di Indonesia saat ini justru alami kekosongan pasokan. Biasanya setiap hari masyarakat disibukkan dengan menjemur berbagai jenis ikan teri asin dari hasil tangkapan nelayan. Namun di tengah gelombang tinggi laut dan angin kencang buruk, aktivitas tersebut kini justru jarang terlihat. Bingkai ya Pak? Oh berarti disinilah ikannya dijemur Pak ya? Jadi nelayan kita ini untuk beberapa hari ya 1 minggu ke sini lah itu aktivitas melaut mereka atau mengurangi. Ada yang kebetulan melaut di sana itu yang bahasa kitanya mondok di sana kebetulan nggak balik atau alatnya nggak balik, maka mereka coba
memasang pagang atau masang lampu. Tapi ya itu tadi, karena ombak dan angin yang sangat besar sehingga mereka Biasanya ketika dalam kondisi cuaca baik atau normal, dalam sekali produksi, ikan kering di Pulau Pasaran biasanya mencapai 3 hingga 5 ton. Namun jumlah ini menurun drastis di tengah dampak cuaca buruk karena nelayan yang takut melaut. Roma Freidam, Kompas TV, Lampung. Cuaca ekstrim yang melanda perairan Kepulauan Bangka Belitung berdampak signifikan terhadap hasil tangkapan para nelayan. Dalam kondisi normal, mereka bisa mendapatkan hingga 2 ton ikan. Namun kini, hasil tangkapan mereka anjlok hanya sekitar 100 kg dalam sekali perjalanan. Badai dan gelombang tinggi membuat nelayan kesulitan menangkap ikan, bahkan terkadang harus berlindung di pulau terdekat demi keselamatan. Cuaca sekarang ini sangat ekstrim, hujan, badai, petir itu, gelombang sangat kuat. Itu kita tetap melaut itu? Ya, tetap melaut. Itu kapan? Rencananya besok. Besok berangkat juga. Iya. Kat, sejauh ini kita melaut di perairan mana? Di Tuing, di luar Ketawai, Bebuar. Untuk hasil tangkapan sendiri seperti apa saat ini? Beguyur lah. Rata-rata dapat berapa ton atau berapa kilo sekali kita melaut? Paling dapat 100 Itu kilo. berapa hari? Itu 7 hari. BMKG menjelaskan, saat musim hujan, suhu air laut biasanya menurun sehingga ikan-ikan berimigrasi ke perairan yang lebih hangat. Kondisi inilah yang salah satunya mempengaruhi berkurangnya hasil tangkapan nelayan. Terkadang di beberapa perairan kondisi airnya jauh lebih keruh atau lebih gelap dibandingkan dengan ketika saat musim kemarau, di mana kalau musim hujan terkadang arus lautnya lebih kencang sehingga berpengaruh terhadap kekeruhan air. Karena penurunan air ini juga akan sangat berpengaruh terhadap tingkat oksigen di lautan, sehingga pastinya jika makin keruh ikannya juga akan semakin berkurang atau semakin sedikit gitu, Mbak. Masyarakat diimbau, terutama nelayan, untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca, serta selalu memantau informasi perakiraan cuaca sebelum melaut. Nanda Diansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis, sebanyak 7 SPPG disiapkan oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung. Dari 7 SPPG tersebut, 1 diantaranya telah beroperasi dan mampu memenuhi kebutuhan makan bergizi bagi 3.000 siswa setiap harinya. Sementara 6 SPPG lainnya kini masih dalam proses pembangunan di sejumlah titik baik di Pulau Bangka maupun Pulau Belitung yang ditargetkan akan rampung sampai akhir tahun 2025 mendatang, yang nantinya akan beroperasi penuh untuk mendukung penyaluran program makan bergizi gratis. Khusus SPPG Polri di Kepulauan Bangka Belitung, Polri menyiapkan rencana 7. 1 sudah beroperasi di Taman Sari, sudah memenuhi kebutuhan siswa sekitar Kota Pangkal Pinang untuk pemenuhan 3.000 porsi untuk MBG. Kemudian yang lagi proses ada 6 SPPG di Sungai Selan, di Sungai Liat, di Bangka, di Merawang, kemudian 3 di Belitung. Diharapkan dengan adanya program ini dapat membantu meningkatkan gizi dan semangat belajar anak-anak, serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Nandar Diansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.
Setelah menanti 23 tahun, PS Palembang merebut gelar juara cabang sepak bola di Porprov Sumsel 2025. Gelar itu dipastikan setelah menaklukkan Lubuk Linggau 1-0 pada partai final di Stadion Serasan Sekate Musi Banyu Asin. Gol tunggal Ican pada babak perpanjangan waktu menjadi penentu kemenangan. Ya, kalau untuk pemain sendiri ya asli dari binaan Aspek PS Kota Palembang ya. Dan mereka juga sudah giat latihan tiap harinya karena kita memiliki lapangan yang bisa digunakan oleh para pemain Palembang ya untuk para atlet-atlet Porprov cabang sepak bola khususnya. Kemenangan ini mengantar PS Palembang meraih medali emas sepak bola Porprov 2025. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Petugas pemadam kebakaran di Palembang harus memanjat ruko 2 lantai di Jalan Sabta Marga, Bukit Sangkal untuk menyelamatkan 3 orang yang terjebak di dalam bangunan. Ketiganya tak bisa keluar karena kunci pintu ruko patah dan tersangkut di gembok. Berbekal laporan warga, tim damkar segera mengevakuasi penghuni yang semalaman terkunci. Hanya dalam waktu sekitar 20 menit mereka berhasil membuka pintu melalui jendela lantai 2. Ada 3 orang laporan terkunci dalam ruko lantai 2 lah. Nah, terus kita masuk ke lokasi, akses ke sana kita naik tangga. Ke tangga ke lokasi lewat jendela. Dari jendela kita masuk langsung turun ke bawah. Kita pakai dobrak pintu. Kok bisa alat proyek. Kok bisa terkunci mereka kan? Kuncinya patah. Oh, kuncinya patah. Ya, itu dia buka gembok, kuncinya patah di dalam. Berapa lama mereka di dalam? Dari semalam. Dari semalam, sudah semalam. Tinggal di dalam itu lah. Oh. Aksi penyelamatan ini pun menjadi perhatian warga sekitar yang lega melihat ketiganya akhirnya selamat. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jembatan P6 Lalan yang ambruk akibat tertabrak tongkang batu bara pada Agustus 2024 akan dibangun kembali melalui pendanaan pelaku dan asosiasi batubara dengan nilai mencapai 69 miliar rupiah. Pembangunan ini ditargetkan selesai pada 31 Desember 2025. Hingga kini pembangunannya baru mencapai 43,89% dari target 47,41% atau minus 3,52%. Kondisi tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Seluruh dana pembangunan jembatan harus terkumpul sepenuhnya sebelum akhir tahun. Jika tidak sesuai kesepakatan, proses hukum akan dilanjutkan dan aktivitas lalu lintas kapal di lokasi terpaksa dihentikan. Sudah, jadi kemarin sudah kita kumpulkan pemerintah provinsi dan kabupaten Muba karena dikhawatirkan itu tidak selesai di janji mereka 31 Desember. Tapi saya bilang kenapa kita harus ragu kalau uangnya pendanaannya terkumpul dari asosiasi dan pelaku kan. Tapi jika tidak terkumpul sampai dengan akhir tahun, berarti kasus hukumnya dibuka dan mereka sudah sepakat. Kita sepakat, bukan mereka, bukan kita sendiri. Kita sepakat bahwa kita hentikan dulu lalu lintas mereka. Kendalanya sendiri apa, Pak? Widut. Jembatan P6 Lalan menjadi infrastruktur penting bagi konektivitas warga di sekitar wilayah Lalan dan sekitarnya, sehingga penyelesaiannya mendesak untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi daerah. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang, Senin 27 Oktober 2025 dini hari. 2 pengendara motor Suparmo dan Nanda Lestari tewas di lokasi setelah sepeda motor mereka ditabrak minibus yang diduga melaju dengan kecepatan tinggi. Kedua korban diketahui tengah melaju dari arah Simpang Lubuk Bakung menuju Jalan Sukasari. Tiba-tiba minibus dari arah yang sama menabrak bagian belakang motor korban dan langsung melarikan diri. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang, sementara kendaraan mereka diamankan di pos laka lantas tempat. Antara sepeda motor Yamaha NMAX diduga ini tabrak lari, bukan sementara tabrak lari, yang berjalan dari arah Simpang Talang Bakung mengarah ke Jalan Sukasari. Kejadiannya diperkirakan sekitar jam
03 subuh kejadiannya. Jadi korban sudah kami evakuasi ke kamar mayat rumah sakit umum. Polisi kini memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi untuk mengungkap identitas pengemudi minibus. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polrestabes Palembang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Unit Reskrim Polsek Kertapati Palembang menangkap seorang pria berinisial PR warga Jalan Kemas Rindu setelah aksinya mencuri di sebuah kontrakan kepergok penghuni rumah dan dihukum massa. Aksi pelaku terbongkar ketika ia tanpa sengaja menyenggol kaki korban yang sedang tidur. Korban terbangun dan berteriak memancing perhatian warga sekitar. Meski sempat melarikan diri, pelaku akhirnya tertangkap dan diserahkan ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku masuk ke kontrakan dengan cara merusak jendela dan mengambil uang Rp200.000, dompet, serta ponsel milik korban. Ia mengaku nekat mencuri karena desakan ekonomi. Pelaku masuk kontrakan korban itu lewat jendela, kemudian pada saat melakukan aksinya itu menyenggol kaki dari korban sehingga korban bangun dan refleks berteriak. Nah, pada saat berteriak, kemudian korban melaporkan ke pemilik kontrakan, lalu pemilik kontrakan melakukan pengejaran. Dan pada saat diamankan, kami dari Polsek Kertapati langsung menuju lokasi untuk mengamankan pelaku agar tidak diamuk massa. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang residivis pencurian motor kembali dibekuk unit reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Pelaku JI 26 tahun warga Seberang Ulu 1 ditangkap usai mencuri motor milik warga Jakabaring. Aksi pencurian terjadi saat korban memarkir motor di pinggir jalan dengan kunci masih terpasang. Kesempatan itu dimanfaatkan pelaku bersama rekannya untuk membawa kabur kendaraan tersebut. Modus pelaku pertama-tama dia melakukan patroli dulu, dia melihat-lihat calon korbannya. Ya. Kemudian setelah itu baru dengan menggunakan kunci Model T dia mengambil 1 unit motor. Pelaku menjual motor seharga Rp2.500.000. Benar, ada juga pelaku lain, teman dari tersangka tadi sudah diamankan dulu di Polrestabes dengan perkara yang sama namun TKP yang berbeda. Uang bagian JI digunakan untuk membayar kontrakan. Dari tersangka, polisi menyita barang bukti berupa kunci letter Y dan 1 motor yang digunakan saat beraksi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 12,9 juta batang rokok, ribuan botol minuman keras, dan pakaian bekas ilegal berbagai merek dimusnahkan kantor Bea Cukai Palembang Rabu 29 Oktober 2025. Barang-barang senilai 19,32 miliar rupiah itu dimusnahkan dengan cara dibakar dan dilindas alat berat. Barang ilegal tersebut merupakan hasil penindakan Satuan Kerja Bea Cukai di wilayah Sumatera bagian timur dengan potensi kerugian negara mencapai 10,44 miliar rupiah. Rokok ilegal diketahui masuk melalui jalur laut dengan modus menempel pita cukai palsu pada kemasan. Kalau rokok itu memang sumbernya ada 2, dari impor maupun dari produksi yang sebagaimana kita ketahui ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Malang, Madura dan sebagainya, itu mengalir untuk pasaran di Sumatera. Juga ada rokok impor atau dari kawasan bebas, itu masuk juga dari laut. Nah ini yang dari atas, kemudian kita juga bisa tegah di jalur distribusi, termasuk yang dari bawah. Juga kemudian kita ada operasi pasar di semua wilayah tugas Kanwil Sumbaktim, Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung. Selain memusnahkan barang bukti, Bea Cukai juga berkomitmen menelusuri pelaku dan importir yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya oknum internal dalam jaringan peredaran barang ilegal. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman CCTV yang beredar di media sosial memperlihatkan aksi pencurian kuningan meteran PDAM di Sako, Palembang. Dalam rekaman itu, pelaku yang diduga beraksi seorang diri tampak mendatangi rumah warga dan mengambil meteran. Aksi serupa diketahui marak terjadi selama beberapa pekan terakhir dan membuat warga resah. Dalam satu malam sedikitnya 7 rumah menjadi sasaran. Malam sekitar jam 3
Waktu kami pagi-pagi nak mutar veteran, dilihat itu udah nggak ada lagi. Yang bentuknya itu kuningan. Itu kalau kita itu on off-nya itu kan, on off yang dari jalur PDAM. Setelah dikonfirmasi sama tetangga, apakah yang kalian juga hilang? Ternyata yang Bapak Edi itu hilang. Hilang juga. Iya. Polisi telah melakukan olah TKP dan mengamankan rekaman CCTV sebagai barang bukti untuk memburu pelaku. Sejumlah kamera pengawas di lokasi lain juga merekam aksi serupa. Warga berharap pelaku segera tertangkap, mengingat pencurian tersebut kerap mengganggu aliran air ke rumah mereka. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku perusakan 2 pos polisi lalu lintas di Batu Raja Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, tewas tertembak saat hendak ditangkap polisi. Seorang pria F warga Kemelak Bidung Langit, Batu Raja Timur itu dilumpuhkan setelah berusaha menyerang dan mengancam petugas menggunakan batu. Sebelum kejadian, pelaku diketahui memiliki riwayat ujaran kebencian pada aparat kepolisian dan sempat menyebarkan unggahan bernada provokatif di media sosial. Karena dinilai berpotensi membahayakan, polisi melakukan penangkapan di rumahnya. Namun upaya tersebut berujung perlawanan hingga petugas terpaksa melumpuhkan pelaku. Akan melempar. Kemudian dalam jarak 1 meter, tidak jauh, dari mulai jauh kemudian mendekat terus menyerang sampai anggota kami jatuh, tertidur di jalan. Kemudian ada gestur akan melempar dengan kata-kata kuledakkan kau. Kemudian juga di pinggangnya itu terlihat yang bersangkutan membawa senjata tajam. Bentuknya adalah batik. Batik nanti bisa kita lihat barang buktinya. Dan sudah diperingatkan kan tadi. Kemudian menimbang daripada faktor keamanan petugas, kemudian petugas mempertahankan diri, ya akhirnya dilakukan penembakan langsung kepada pelaku. Kini 3 anggota yang terlibat masih menjalani pemeriksaan intensif unit Paminal Polres Ogan Komering Ulu. Setiabudi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Isu penculikan anak disertai video potongan tubuh yang beredar melalui pesan berantai WhatsApp 2 hari terakhir sempat membuat warga Palembang resah. Menindaklanjuti hal itu, unit Reskrim Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan dan memeriksa sumber awal penyebar informasi serta 5 orang saksi. Hasil pemeriksaan memastikan kabar tersebut tidak benar atau hoax. Polisi mengungkapkan pesan itu pertama kali dikirim seorang ibu rumah tangga ke grup WhatsApp wali murid setelah mendengar cerita keponakannya hampir diculik yang ternyata tidak terbukti. Dibuat oleh seorang warga di kota Palembang, di mana sebelumnya warga tersebut mendengar cerita ponakannya, di mana pada saat pulang sekolah ada dua orang yang tidak dikenal oleh ponakannya itu mengatakan ada bahasa yang sifatnya candaan atau bagaimana sambil memegangi kepalanya, kemudian mengatakan nanti akan saya culik dan dipenggal kepalanya. Lah nada ini sifatnya main-main atau bagaimana, kemudian membuat anak ini ketakutan, kemudian melapor kepada bibinya. Bibinya itu mencoba menyampaikan di grup, ya di grup saja dengan voice note mungkin ya, tentang kehati-hatian tersebut, dan kata-katanya hampir sama, yang berharap ini sebagai informasi kepada orang tua yang ada di grup kelas anak ponakannya tersebut, supaya untuk hati-hati terhadap putra-putrinya yang pulang sekolah. Informasi itu kemudian menyebar luas dan menimbulkan kepanikan di masyarakat. Hingga kini polisi masih mendalami apakah ada unsur pidana dalam penyebaran isu tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang siswi kelas 1 sekolah dasar diduga menjadi korban pelecehan tetangganya yang berusia 70 tahun. Penderitaan korban terungkap setelah melaporkan kasus ini ke Polda Sumatera Selatan. Pelaku diketahui merupakan tetangga dekat dan korban sering berbelanja di warung milik pelaku yang tak jauh dari rumahnya. Jadi anak bapak itu waktu pelaku melakukan aksinya itu selalu diiming-imingi ya.
Iya, pernah dikasih duit gitu. Oh gitu, berapa biasanya dikasih? 5.000. Rupiah. Oh iya. Dikasih makanan. Makanan gitu ya, karena dia jualan ya profesinya ya. Oke, ada. Berapa kali, Bu? Oh, udah berapa kali Pak yang Bapak ketahui menurut keterangan dari anak Bapak? Ini aku sudah 10 kali itu yang kejadian. Oh, sudah 10 kalian gitu. Aku ke yang kayak gitu kan. Modus yang digunakan pelaku meminta korban membersihkan rumahnya. Untuk membujuk korban, pelaku mengiming-iming uang dan makanan ringan. Terkait tentang perlindungan anak ya, yang telah dilakukan oleh pelaku kurang usianya 70 tahun. Sekarang Bu, laporannya gimana Bu? Jadi untuk laporan sudah kami terima dan langsung akan kita teruskan ke Reskrimum. Saat ini laporan tersebut telah diterima dan ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel. Pelapor berharap kasus ini segera ditindaklanjuti karena korban kini mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kasus kematian Rocky Marsiana 39 tahun yang jasadnya ditemukan terbungkus karung di pesawahan Desa Ngulak 3, Sangadesa, Musi Banyuasin akhirnya terungkap. Polisi menangkap 2 tersangka Muhammad Pajri, seorang aparatur sipil negara, dan anaknya TH, 17 tahun. Pembunuhan dipicu rasa kesal Pajri terhadap korban yang sering mencuri buah sawit di kebunnya. Saat memergoki Rocky hendak mencuri, tersangka menembak paha kanan dan lengan kiri korban. Setelah pulang, Pajri kembali ke lokasi bersama anaknya dan menembak kepala korban hingga tewas. Jasad kemudian dibungkus karung oleh keduanya dan dibuang ke pesawahan tidak jauh dari lokasi kejadian. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk senapan dan sepeda motor. Dapatilah korban ini sedang maling di kebunnya, kebun sawit. Saat mendapatinya langsunglah ditembak oleh pelaku dengan menggunakan senapan. Nanti senapannya akan ditunjukkan, senapan angin sebanyak 2 kali mengenai paha sebelah kiri dan lengan sebelah kanan. Setelah korban ini lumpuh, tidak bisa berdiri lagi karena mungkin sudah kesakitan, pelaku ini pulang ke rumah untuk memanggil anaknya dan kembali lagi ke TKP. Ternyata si korban ini belum meninggal. Untuk memastikan dia meninggal lagi, ditembaknya lagi di bagian kepala. Kedua tersangka kini ditahan di Polres Muba dan terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua pelajar SMA di Oku Selatan masing-masing berusia 16 dan 17 tahun diringkus polisi setelah terbukti melakukan ruda paksa yang korbannya siswi SMP 13 tahun hingga hamil 5 bulan. Kasus ini terungkap setelah keluarga korban melapor ke Polres Oku Selatan. Hasil penyelidikan menguatkan dugaan kedua tersangka telah melakukan perbuatan tersebut. Peristiwa berawal saat korban diajak menginap di rumah teman salah satu pelaku. Teman-teman juga paham bahwasanya modus operandi ini, kalau kita lihat kronologi kejadian tersebut, ini ada ancaman-ancaman yang dilakukan oleh para pelaku si FT dan si RD ini. Dengan cara bagaimana mengancam akan disebarkan ayat-ayat si korban kalau seandainya tidak memenuhi hasrat si pelaku tersebut. Untuk barang buktinya, rekan-rekan sekalian ada 4, yaitu ada 1 buah bra pakaian dalam wanita warna abu-abu, kemudian ada 1 helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam, 1 helai celana dalam berwarna kuning, dan juga 1 helai celana panjang warna krem. Untuk alat buktinya ada visum et repertum, ada surat, kemudian ada keterangan saksi, ada keterangan ahli psikologi. Tentunya rekan-rekan sekalian, mereka kita terapkan dengan pasal tindak pidana persetubuhan terhadap anak, pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, junto pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 atas perubahan Undang-Undang Nomor
23 tahun 2000 tentang perlindungan terhadap anak. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Empat terdakwa kasus dugaan korupsi revitalisasi Pasar Cinde menjalani sidang perdana Kamis 30 Oktober 2025 pagi di Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus. Agenda sidang pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum. Empat terdakwa tersebut AN mantan Gubernur Sumsel, H mantan Wali Kota Palembang, serta EH dan RY. Mereka didakwa memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi hingga merugikan kerugian negara atau perekonomian negara. Dakwaan menyebutkan tindakan empat terdakwa secara bersama-sama telah memperkaya saksi Aldrin L. Tando, Direktur PT Magna Beatum sebesar 42,5 miliar rupiah dan menimbulkan kerugian negara hingga 137 miliar rupiah. Atas dakwaan tersebut, AN akan mengajukan eksepsi, sementara 3 terdakwa lainnya memilih tidak mengajukan keberatan. Itu banyak sekali kekeliruan dan juga ada kekaburannya. Nah, masalah materi eksepsi sengaja kita tidak buka di sini. Nanti pada saat kami membacakan eksepsi saja, ya kami masih banyak sekali akan kami koreksi terhadap dakwaan penuntut umum tersebut. Sidang selanjutnya dijadwalkan pada 17 November 2025 dengan agenda pembacaan eksepsi dari AN. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Irul, pelaku pembunuhan tetangganya Victor Manulang, diringkus di persembunyiannya di Desa Mekarjaya, Muaro Jambi. Aksi pembunuhan itu terjadi pada 22 Oktober 2025 di Sukaraya, Batu Raja, Ogan Komering Ulu. Peristiwa bermula saat Irul menegur korban karena merasa terganggu oleh suara bising dari rumahnya. Keduanya yang tinggal di satu bedeng terlibat adu mulut hingga akhirnya tersangka yang tersinggung menusuk korban. Tersangka pulang ke rumah, pada saat dalam rumah mendengar suara berisik di sebelah rumahnya. Sebelah rumahnya itu ya rumahnya terlapor, itu rumah korban. Jadi rumah korban. Pada saat itu ditegur dari dalam rumah, ditegur dan masih terus berisik suara itu, dan akhirnya tersangka keluar dan mendapatkan dari korban itu sudah di luar rumah dengan membawa senjata tajam juga, dan juga pada saat itu tersangka sudah membawa sajam. Melihat korban sudah membawa sajam, langsung si tersangka menusuk korban di bagian perut atas, ya dekat ulu hati itu. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Usai kejadian, pelaku melarikan diri dan membuang pisau yang digunakan untuk menyerang. Polisi kini masih mencari barang bukti tersebut, sementara tersangka ditahan di Polres Oku untuk proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Operasi pasar murah yang digelar di sejumlah wilayah Kota Palembang mulai berdampak pada keberlangsungan Koperasi Merah Putih. Program yang diluncurkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat ini justru membuat pendapatan koperasi menurun, apalagi jarak pasar murah kerap berdekatan dengan lokasi KKMP. Dengan harga yang lebih murah, masyarakat lebih memilih berbelanja di pasar murah dibanding koperasi yang tetap harus mencari keuntungan. Ketua Koperasi Merah Putih di Sukodadi, Sukarami, Palembang berharap fungsi koperasi sebagai titik distribusi resmi barang subsidi dapat dikembalikan. Sangat berpengaruh, di mana dalam kondisi tidak ada pasar, operasi pasar, kita dalam seminggu bisa menghabiskan lebih kurang 2 ton beras SPHP. Namun begitu adanya operasi pasar, kita sama sekali tidak bisa menjual harga dengan harga yang seperti yang kita kehendaki. Diperlukan regulasi yang jelas. Semua barang-barang subsidi itu satu pintu didistribusikan satu pintu melalui KKDMP. Seandainya ini dilakukan operasi pasar secara masif dan terus-menerus, ya jangan kaget. Mungkin sampai Desember Koperasi Merah Putih khususnya Kota Palembang ya mati suri, tiarap.
Meski sudah menyampaikan keluhan ke pemerintah daerah hingga pusat, nasib KKMP masih belum menemui kejelasan. Terlebih dana pinjam yang diharapkan untuk menopang kegiatan koperasi juga belum dapat dicairkan, membuat keberadaan KKMP kini di ujung tanduk. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Subloader terbakar. Sebuah mobil yang difungsikan sebagai towing di area perusahaan traktor terbakar di Jalan Harusohar, Sukarami, Palembang. Api diduga muncul dari korsleting listrik pada mesin saat kendaraan hendak memindahkan alat berat lalu dengan cepat menyambar ke seluruh badan mobil. Petugas pemadam kebakaran dari pos Alang-Alang Lebar yang tiba di lokasi membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk menjinakkan api menggunakan 1 unit mobil damkar. Sebelumnya upaya pemadaman dengan alat pemadam ringan sempat dilakukan, namun gagal karena kobaran api terlanjur membesar. Berdasarkan laporan itu, kita dari pos Alang-Alang Lebar meluncurkan 1 unit pemadam kita ke sana. Pas sampai ke sana kira-kira 18.40 langsung penggelaran selang. Kita lihat situasi memang api sudah besar. Dugaan kita sementara kebakarnya konslet listrik dari perapian dari unit mobil tersebut. Meski sopir nyaris menjadi korban karena tertidur di dalam kendaraan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pihak perusahaan kini tengah melakukan investigasi internal terkait penyebab pasti kebakaran. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ini tengah tahun itu ya? Nah itu ya tengah tahun ya. Seorang pedagang di kawasan Jakabaring Sport City Palembang mengalami pembengkakan di wajah setelah disengat lebah pada Rabu 29 Oktober 2025. Kejadian bermula saat korban hendak membuka warung. Tiba-tiba segerombolan lebah keluar dari pohon di belakang warung dan menyerangnya. Takut disengat kembali, korban menghubungi petugas damkar Kota Palembang. Petugas yang tiba di lokasi melakukan evakuasi, meski sempat kesulitan karena lebah bersembunyi di dalam batang pohon. Jenis lebah madu itu. Itu ya. Tadi ada sarang nggak tadi bang? Terus untuk sarang belum ketemu karena mungkin tahun ini baru hinggap, baru mau buat sarang gitu, Pak. Jadi belum sempat buat sarang, ketahuan. Setelah berjibaku sekitar 30 menit, sejumlah lebah berhasil diamankan dan dipindahkan ke area yang jauh dari aktivitas warga. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya saya Reski Oktora pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.